Halo semuanya, jadi kembali lagi bersama saya David. Jadi di sini saya akan membuat tutorial tentang fungsi statistika. Jadi apa itu fungsi statistika? Fungsi statistika adalah rumus yang digunakan untuk menghitung, untuk menganalisis dan meringkas data yang berbentuk angka seperti itu. Jadi fungsi statistika ini manfaatnya untuk mempermudah pengolahan data dan perhitungan secara kompleks. Jadi langsung saja, saya akan membuat header terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat judulnya fungsi statistika. Statistika. Saya juga akan menandakan sheet-nya. Fungsi statistika. Nah, seperti ini. Seperti biasa saya akan mengganti font dan font size ya. Sebentar, ini natural spelling. Oke. Misalnya di sini fontnya adalah ini aja. Size-nya saya setting dengan 12. Lalu saya beri warna. Mungkin di sini warnanya biru muda. Lalu di sini saya akan membuat tabel. Saya akan membuat bordernya. Sebelum itu di sini saya akan menjelaskan struktur-struktur yang ada di fungsi statistika. Jadi di fungsi statistika itu ada yang namanya jumlah data. Jadi jumlah data ini ditandai dengan rumus sum seperti itu. Lalu ada rata-rata ditandai dengan rumus average. Lalu ada jumlah data angka. Misalkan jumlah mapel yang akan kita buat. Seperti itu. Di situ ditandai dengan rumus count. Lalu ada nilai terbesar yaitu max, nilai terkecil min. Lalu saya akan membuat status dan grade. Jadi sini langsung saja kita buat tabelnya. Di sini saya akan membuat nomor, lalu nama. Di sini saya akan membuat nomor, nama, dan nilai. Di sini ada 5 mapel misalnya. Mapel pertama itu adalah agama. Lalu mapel yang kedua adalah MTK, Infor, agama, matematika, Infor, baru IPA, dan bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Saya akan membuat bordernya dulu. Di sini saya tandai dengan mark and center untuk nilai mapel. Lalu di sini saya akan membuat jumlah nilai, rata-rata, jumlah nilai rata-rata, jumlah mapel, baru nilai terbesar, nilai terkecil, baru statusnya. Setelah itu saya akan buat grade dan peringkat. Nah, ini. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Saya rapikannya wrap text seperti ini. Wrap text. Ini kecil, status, peringkat. Kita buat bordernya.
Sini saya buat dengan menggunakan shortcut. Kita make center aja yang ini. Seperti ini guys. Kira-kira bentuk bordernya seperti ini. Nah, lalu di sini saya akan membuat nomornya menggunakan rumus row seperti biasa. Yang sebelumnya yang pernah kita pelajari. Jangan lupa untuk selnya ini kita harus kunci dengan F4 atau Fn F4 seperti ini. Nah, di sini karena mulai dari A2, nah kita buatnya di A1 aja. Fn F4, kita coba dulu. Fn F4 seperti ini. Oh, 3 coba. Nah, dah. Nih. Saya mau buat 4 saja, 4 data saja. Di sini nama, di bagian nama saya berikan. Nah, seperti ini. Saya buat 4 data saja. Misalnya di sini namanya Arkan, lalu ada Afgan, ada Raisa, ada Lili misalnya. Lalu untuk agama, nilai agama Arkan 90, matematikanya 85, informatikanya 90, IPA-nya 80, dan bahasa Inggrisnya 85, misalnya seperti itu. Ini kita isi dulu untuk nilai mapelnya. Saya isinya random saja. Seperti ini. 87. Bahasa Inggrisnya 9. Sini 95. 95. Soal sini dia nilainya 90. 90 juga. 85. Ini 89. 80. Sini bahasa Inggrisnya 70 misalnya gitu. Lalu sini bahasa Inggrisnya 75. Sini 60. Nah, di sini saya sudah mengisi nilai mapelnya. Kita buat dulu bordernya guys, biar lebih tertata seperti itu. Nah, seperti ini. Saya rapikan dulu. Itu nilainya saya juga buat di tengah. Nah, di bagian jumlah nilai, di sini kita masukkan rumus sum. Jadi sum itu fungsinya untuk kita menghitung jumlah nilai. Seperti itu. Seperti ini guys, sum. Jumlah nilai yang mau kita hitung per data. Misalnya di sini data pertama adalah nama siswa Arkan. Nilai dengan nilai agama 90, matematika 85, informatika 90, IPA 80, dan bahasa Inggris 85. Jadi kita seret mulai dari nilai pertama sampai nilai terakhirnya. Nah, maka jumlah nilainya akan langsung tertotal seperti ini guys. Ini bisa kita terapkan ke semua data dengan seret ke bawah seperti ini. Sudah. Lalu untuk rata-rata kita bisa terapkan dengan rumus average sama dengan
cara sum tadi kita seret mulai dari nilai mapel pertama sampai dengan mapel terakhir ya. Nah, rata-ratanya akan otomatis muncul seperti ini. Nah, seperti ini guys. Lalu untuk jumlah mapel di sini saya pakai rumus count. Jadi count ini untuk menghitung yang namanya jumlah data, misalkan jumlah mapel yang akan kita cari. Jadi di sini kita tetap seret juga dari sel C5 ke G5. Maksudnya C4 ke G4. Nah, seperti ini. Nah, di sini langsung muncul jumlah mapelnya ada 5. Memang benar jumlah mapel di sini yang kita buat adalah 5 mapel. Agama, matematika, informatika, IPA, dan bahasa Inggris. Seperti itu, ini tinggal kita terapkan ke bawah semuanya. Nah, ini bagian nilai terbesar. Bagi nilai terbesar ini diterapkan dengan rumus max. Seperti itu. Jadi, fungsinya ini untuk mencari nilai terbesar dari data yang kita punya. Jadi sini saya langsung terapkan saja. Nah, di sini dapat nilai terbesar dari data nama akan. Nilai terbesarnya adalah 90, yaitu di mapel agama dan mapel infor. Ini bisa kita terapkan ke data yang di bawah. Nah, otomatis akan muncul nilai terbesar mereka. Dan untuk nilai terkecil sama dengan nilai terbesar tadi bentuknya. Hanya saja sini kita pakai rumus min untuk mencari nilai terkecil. Nah, nilai terkecil dari data nama siswa dengan nama Arkan, di sini nilai terkecil dia adalah 80, yaitu di mapel IPA. Ini kita terapkan ke bawah. Sudah. Nah, sekarang adalah status, grade, dan peringkat, teman-teman. Jadi di sini kita perlu yang namanya tabel. Jadi untuk apa tabel ini? Tabel ini bisa disebut dengan tabel array. Jadi fungsinya untuk sebagai data pedoman kita untuk kita membuat perhitungan secara kompleks seperti itu. Di sini saya buat tabel nilai dan grade. Nilai dan grade seperti biasanya di sini untuk nilai kita buat ini mulai dari 90 seperti itu, 80, 70, 60, terakhir 0 sampai 59. Nah, di sini kita buat aja 90 sampai 100. Ini 80 sampai 89. Baru ini 70 sampai dengan 79. Seperti itu juga untuk 60 sampai 69. Nah, jadi untuk grade 90 dengan nilai 90 sampai 100 itu grade-nya adalah grade A. Nah, seperti ini. Lalu ini kita buat border. Untuk bordernya saya buat dengan shortcut yang tadi sudah saya terapkan. Seperti ini guys. Saya akan merapikannya. Lalu sini saya akan membuat tabel status. Jadi tabel status ini juga berguna buat penanda seperti itu. Jadi di sini dengan nilai 75 dengan nilai KKM-nya misalnya di atas 75 dinyatakan tuntas. Nah, seperti ini. Maka kalau di bawah 75 dinyatakan tidak tuntas. Seperti ini. Di bawah 75 dinyatakan tidak tuntas. Ini saya akan buat bordernya. Kita buat bordernya. Oke. Ini saya akan merapikan juga. Nah, seperti ini aja. Saya kasih warna dulu. Nah, seperti ini. Untuk status,
kita terapkan dengan fungsi logika, yaitu if. Nah, if ini kita untuk mencari data yang akan kita bandingkan. Misalnya di sini Arkan dengan nilai 90, untuk agama matematikanya 85, informatikanya 90, IPA-nya 80, bahasa Inggrisnya 85 dengan jumlah nilai 430 dan rata-ratanya 86. Jadi sini kita mencari statusnya itu dengan men-select nilai rata-ratanya seperti itu. Di sini nilai rata-ratanya Arkan adalah 86. Oke, 86. Lalu di sini kita pakai tabel array yang kita buat tadi, yaitu tabel pedoman tentang nilai KKM. Misalnya 75 adalah KKM, di atas 75 dinyatakan tuntas dan di bawah 75 dinyatakan tidak tuntas seperti itu. Di atas 75 dinyatakan tuntas. Jika di bawah 75 maka dinyatakan tidak tuntas. Nah, seperti ini. Nah, di sini langsung muncul statusnya. Status Arkan adalah tuntas. Kita terapkan ke bawah. Di sini semuanya tuntas ya statusnya, karena rata-rata mereka tidak ada yang di bawah 75. Seperti itu. Untuk grade menggunakan rumus logika juga. Di sini saya pakai tabel yang sudah saya buat tadi, pedomannya. Soalnya 90 itu dinyatakan grade-nya adalah A. Seperti itu. Maka dengan nilai 90 sampai 100, grade-nya adalah A. Di sini saya mau salin saja rumusnya agar mempermudah. Sini kita ganti dengan nilai 80, grade-nya berarti B. Dengan nilai 70, grade-nya berarti C. Grade-nya C. Dengan nilai 60, berarti grade-nya adalah D. Kemudian di sini saya langsung lanjutkan saja dengan nilai E seperti ini untuk menyatakan nilai terakhir seperti itu. Nah, kita tutup kurung sebanyak 4. Nah, di sini grade-nya akan langsung otomatis muncul ya, teman-teman. Ini grade-nya B semua. Oke. Sekarang terakhir adalah peringkat. Jadi peringkat kita pakai rumus rank. Itu ranking. Di sini saya terapkan di bagian nilai rata-ratanya. Karena nilai rata-rata ini sudah mencakup semua nilai mapel yang ada, seperti itu. Di sini saya buat 86 misalnya. Peringkat. Terus kita seret semua ke bawah. Jangan lupa ini harus di blok atau dikunci seperti itu dengan menggunakan F4 atau Fn plus F4. Lalu dalam kurung, tutup kurung, dan enter. Di sini peringkatnya otomatis muncul. Nah, di sini Arkan adalah peringkat pertama dengan rata-rata 86. Dan peringkat Afgan adalah peringkat keempat, peringkat Raisa peringkat kedua, peringkatnya Lili peringkat ketiga. Nah, di sini saya akan merapikan dulu. Nah, seperti ini.
Nah, bagaimana kalau misalnya kita untuk membuktikan tabel fungsi statistika yang kita buat, kita bisa mengubah nilai-nilai mata pelajaran yang ada di data ini. Misalnya di sini, arkan kita mau buat nilainya 100. Nah, maka otomatis rata-rata arkan berubah dari 86 menjadi 88 dan nilai terbesarnya adalah 100. Di sini perhitungannya menggunakan perhitungan fungsi statistika dan menggunakan pengolahan data yang kompleks seperti itu. Jadi ini untuk mempermudah kita dalam membuat pengolahan data. Ini misalnya saya mau ubah nilai bahasa Inggrisnya Lily jadi 95. Maka rata-rata Lily adalah 89,8 dan Lily menjadi peringkat pertama di kelasnya. Seperti itu. Di sini sudah selesai. Saya sudah buat pembuktiannya seperti itu. Sekian tabel dari fungsi statistika seperti ini kurang lebihnya. Saya akan merapikan tabel ini dulu. Misalnya di sini kita buat space-nya. Nah, ini saya buat space aja. Di sini ini saya buat space. Di sini juga saya buat, nah, rapikan seperti ini. Lalu dah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu dan pengetahuan yang saya paparkan ini tentang fungsi statistika dapat kalian terapkan dan dapat kalian pahami. Sekian dan terima kasih.